Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Retna Eristianisi, yang kedua Nadia Koirunisa, yang ketiga Robiatul Adawiyah. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang fitur yang kami buat, yaitu fitur integrasi logistik dengan challenge partner Krealogy by Duanyam. Yang pertama, kami ingin menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program training UI UX yang dilaksanakan oleh Skillful untuk program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Krealogy adalah challenge partner dan kami tidak bekerja atau dikontrak secara profesional oleh Krealogy. Latar belakang kami memilih aplikasi ini, yaitu yang pertama-tama Krealogy adalah aplikasi yang membantu para pelaku usaha dalam melakukan pencatatan hingga membuat perencanaan strategis dalam kegiatan operasional. Krealogy sendiri memiliki 3 fitur yang ingin dikembangkan, yaitu fitur CRM, fitur cash flow, dan fitur integrasi logistik. Alasan kami memilih fitur integrasi logistik karena kami merasa fitur ini sangat perlu untuk dieksplor dan kami sangat tertarik untuk mengulik lebih dalam. Pada kasus kali ini, kami memilih menggunakan design thinking process sebagai metodologi yang akan kami lakukan. Metode ini yang paling sering digunakan dan sesuai dengan materi yang telah kami pelajari sebelumnya. Yang pertama, yaitu empathize. Pada tahap ini kami melakukan pendekatan dengan cara melihat banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh user, mulai dari kesulitan mengatur pesanan masuk sampai ke pengiriman. Kami juga melakukan secondary research dengan mencari beberapa artikel di internet yang berkaitan dengan case integrasi logistik agar lebih memahami kompetitor dari produk terkait. Tahap selanjutnya yaitu define. Yang pertama-tama kami mengumpulkan pain point, yaitu menguraikan permasalahan-permasalahan user saat menggunakan aplikasi Krealogy. Yang kedua, yaitu dari poin-poin tersebut, kami menuliskan how might we, apa saja peluang yang dapat dijadikan acuan, serta dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Lalu selanjutnya, kita melakukan proses dari tahap ideat. Di sini dari how might we yang telah kita tulis, kami menyusun ide solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari how might we tersebut, kita telah memilih untuk terdapat 2 how might we, yaitu mengenai jasa ekspedisi dan juga tracking pesanan. Lalu dari hasil solusi ide tersebut, kami mengelompokkan ide tersebut berdasarkan solusi yang sekiranya yang dikelompokkan menjadi affinity diagram. Lalu setelah kita mengelompokkan ide-ide tersebut sesuai kesepakatan atau sesuai diskusi, kami memprioritaskan ide tersebut terkait pemilihan jasa ekspedisi, akumulasi biaya, dan histori. Kami memilih ketiga ide tersebut untuk menjadi prioritas utama karena dirasakan akan memudahkan user untuk memilih jasa ekspedisi yang tepat berdasarkan biaya kirim serta waktu pengiriman barang. Alur pengiriman dipilih agar memudahkan user dalam memonitoring pesanan hingga ke tangan konsumen. Lalu setelah kita memprioritaskan ide tersebut, kami membuat Crazy X, di mana Crazy X ini adalah gambaran kasar dari UI design yang akan dibuat nantinya. Masing-masing dari anggota kelompok kami membuat Crazy X masing-masing. Lalu mendapatkan Crazy Egg, kami membuat user flow. Dari ide yang telah didapatkan tersebut, kami menyusun user flow ini agar user dapat mencapai tujuannya dengan mudah dalam mengakses aplikasi. Dari user flow ini, kami memulainya dengan fitur awal masuknya itu di fitur pesanan masuk dan diakhiri dengan tracking pesanan. Di sini prototype. Nah, di hasil dari user flow tadi, kami melanjutkan ke prototype, yaitu terdapat ada pesanan masuk. Di sini sudah tertulis bahwa penerimanya yaitu Sri Ramadhani sebagai pemesan pertama kami, dan kami melanjutkan yaitu verifikasi data. Ada nama klien, nomor telepon, provinsi, kabupaten, atau kota, alamat, keterangan. Terdapat juga detail produk, yaitu terdiri dari nama produk, harga, keterangan juga. Setelah itu, baru kita atur alur pengiriman. Setelah selesai,
Setelah selesai user mengatur pengiriman, selanjutnya memilih untuk ke jasa ekspedisi. Di tahap ini, user bisa memilih tahap ekspedisi mana yang menurut user pas. Nah, setelah itu, user memilih JNT Express dengan kurun waktu estimasinya 2-3 hari dengan biaya pengiriman 22.000. Setelah itu, user mengkonfirmasi dan mencetak resi. Setelah mencetak resi, user dapat melihat detail pengirimannya. Setelah itu, bisa terdapat ke detail pengiriman, ada informasi pesanan, ada produk pesanan juga, dan informasi pengiriman. Setelah itu, bisa ke tahap yaitu lacak pesanan. Di sini sudah tertulis bahwa status pesanannya barang sedang dikemas. Kemudian, barang sedang dikirim ke lokasi user. Setelah itu, barang diterima. Setelah barang diterima, user selesai. Setelah melakukan prototype, kemudian kami mendapatkan yaitu testing. Di sini, adapun user yang kami ingin interview yaitu berusia 22 tahun sampai 30 tahun, pekerjaan sebagai pelaku bisnis, berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, dapat berkomunikasi dengan baik, mempunyai tingkat pemahaman yang baik dalam teknologi. Dari hasil itu tadi, terdapat 2 tahapan yang kami lakukan saat testing, yaitu melakukan user research dan mensimulasikan prototipe kepada user. Kami juga menerima beberapa feedback berupa menu dan tampilan yang cukup mudah dipahami, ukuran font yang terlalu kecil, pilihan ekspedisi yang masih kurang. Menurut responden, memberikan penilaian sebesar 6 dari penilaian maksimalnya yaitu 7. Lanjut tahap iterasi. Dari feedback yang didapatkan dari hasil interview diberikan sebagai berikut, yaitu pertama mengubah ukuran font pada beberapa tampilan yang terdapat, kemudian mengubah tampilan pemilihan ekspedisi serta menambahkan icon untuk menguruskan pilihan biaya dan waktu pengiriman. Berikut ini adalah before after untuk UI design yang kami perbaiki. Jadi dari presentasi kami dapat disimpulkan, yang pertama yaitu integrasi dengan logistik merupakan salah satu fitur yang sangat penting untuk memudahkan user dalam melakukan pengiriman serta pelacakan pesanan. Kedua, fitur ini dengan demokrasi yang telah sesuai dapat memudahkan pengguna tanpa harus menambah aplikasi lain. Refleksi yang kami dapatkan selama proses design thinking, kami mendapatkan pandangan-pandangan baru, saling bertukar pikiran, serta berusaha memahami pendapat masing-masing anggota kelompok. Untuk next step-nya, jika diberi kesempatan, kami akan melanjutkan untuk mendevelop desain di kemudian hari. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.